kelompok 4 ini melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Anita Valiani dan saya Juniati. Di sini kami akan membahas akuisisi, disposisi, properti, pabrik, bidang peralatan, depresi, nilai dan depresi. Namanya siapa? Nama saya Anita. Anita. Kamu? Amita satu lagi? Juniati. Juniati, oke. Lanjut. A question of property, plant, and equipment. Menurut buku Intermediate Accounting DSO, berdasarkan nilai histori, kebanyakan perusahaan menggunakan nilai historis sebagai basis untuk memperhitungkan properti, plant, and equipment. Nilai histori pengukuran kas atau nilai setara kas dan harga perolehan aset tersebut dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan. Berdasarkan aset dapat diukur secara nyata. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan mengakui property, plant, and equipment adalah biaya dari aset dapat diukur secara nyata dan besar, kemungkinan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Contohnya, ketika Starbucks membeli mesin kopi untuk operasinya, biaya ini dilakukan sebagai aset karena itu dapat diukur secara nyata dan manfaat masa mendatangnya. Namun, ketika Starbucks melakukan perbaikan pada mesin tersebut, Starbucks membebankan biaya ini kepada periode utama dari manfaat hanya pada periode perjalanannya. Metode nilai wajar atau revaluasi. Di sini dimaksud perusahaan menilai properti, pabrik, dan peralatan pada periode berikutnya dengan menggunakan metode biaya nilai wajar atau revaluasi. Cost of land. Pada umumnya land ini adalah tanah, bagian dari properti, plant and equipment. Bagaimanapun jika tujuan utama dari perolehan penguasaan land adalah spekulasi. Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan siap untuk digunakan dianggap sebagai bagian dari biaya tanah. Biaya tanah memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harga pembelian. Yang kedua, itu adalah penutupan biaya, di mana seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan pencatatan biaya. Yang ketiga, adanya munculnya biaya. Munculnya biaya dalam pendapatan lahan dalam kondisi untuk digunakan seperti penilaian, pengisian, pengeringan, dan pembukaan tanah. Asumsi yaitu dari setiap hak gadai, hipotek, atau sitaan di properti. Dan untuk yang kelima, prasarana tambahan, yaitu setiap prasarana tambahan yang dimiliki kehidupan yang tidak terbatas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Denka. Jaga ketenangan semua. Silakan lanjut. Cost of building itu ada biaya gedung secara langsung, pembiayaan terkait secara langsung pada perolehan atau konstruksi. Biaya ini termasuk biaya warga, labor,
property dan building permits pada umumnya perusahaan mengontrak pihak lain untuk membangun gedungnya. Perusahaan menyadari semua biaya yang terjadi dari penggalian sampai penyelesaian sebagai bagian dari biaya building. Terus yang kedua, dari yang secara tidak langsung, setiap biaya yang secara tidak langsung dapat didistribusikan untuk mendapatkan gedung yang siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Tidak boleh dikapitalisasi, sebagai contoh biaya startup, biaya admin. Itu kelebihan huruf R itu di assert. Oke, lanjut. Assert atau aktiva yang dibangun sendiri. Perusahaan dapat membangun aset mereka sendiri dan perusahaan dapat menangani pengeluaran tambahan dalam dua cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan pengeluaran tambahan tidak tetap biaya konstruksi aset. Argumen utama untuk perlakuan ini adalah jika fitur ini tidak menambah hasil dari salah satu konstruksi dari pemilik gedung atau peralatan. Yang kedua adalah menerapkan bagian dari semua pengeluaran tambahan ke proses konstruksi. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan full costing. Tetap jika salah satu percaya bahwa biaya lampiran ke semua produk dan aset manufaktur atau konstruksi. Interest cost during construction atau biaya bunga selama konstruksi. Ada 3 pendekatan untuk menghitung bunga yang terjadi dalam pembiayaan pembangunan, aktiva dan peralatan. Yang pertama adalah kapitalisasi tanpa bunga selama masa konstruksi. Harap jaga ketenangan di belakang. Bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Yang kedua, biaya konstruksi dengan semua biaya dana yang digunakan. Metode ini berpendapat bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan baik secara tunai, utang, atau ekuiti. Terus yang ketiga ada IFRS, menggunakan istilah biaya pinjaman daripada beban bunga. Biaya pinjaman termasuk beban bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif. Solution property claim dan engagement. Yang pertama itu ada cash discount atau diskon kas. Ada 2 sudut pandang terhadap pembahasan ini. Yang pertama menganggap diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Yang kedua itu pendekatannya menyatakan bahwa kegagalan mengambil kas diskon tidak selalu harus dianggap sebagai kerugian. Yang kedua difference payment contract. Perusahaan secara teratur membeli plan aset dengan perjanjian kredit jangka panjang menggunakan wesel, hipotek, obligasi atau equipment obligasi. Yang ketiga pembelian lump sum. Ketika situasi umum terjadi, perusahaan melokasikan total biaya antara berbagai aset dengan basis nilai wajar relatifnya. Asumsi ini adalah biaya-biaya akan berbeda pada proporsi nilai wajar. Yang keempat, penerbitan saham. Ketika perusahaan mendapatkan peralatan dengan segala
memberikan saham seperti saham biasa, nilai par atau yang ditetapkan dari saham tersebut tidak bisa secara tepat mengukur biaya perolehan dari peralatan itu. Jika penjualan saham itu aktif, harga pasar dari saham setelah yang diterbitkan itu adalah biaya wajar dari peralatan yang diakui. Selanjutnya, biaya selanjutnya untuk akuisisi, mengalokasikan biaya kepada periode waktu yang tepat dalam menentukan biaya yang dialokasikan untuk akuisisi. Itu maksudnya perusahaan mengeluarkan biaya tambahan atas perusahaan mulai dari perbaikan biasa sampai tambahan yang signifikan. Mereka mengakui biaya selanjutnya untuk akuisisi sebagai suatu aset ketika biaya dapat diukur dan ini dimungkinkan bahwa perusahaan akan menentukan keuntungan ekonomi yang di masa yang akan datang. Keuntungan ekonomi di masa yang akan datang termasuk penambahan dalam usia manfaat atau kegunaan, jumlah produk yang diproduksi dan kualitas produk yang diproduksi. Terus penghapusan properti, plant dan equipment. Yang pertama ada penjualan aktiva pabrik. Transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan pembelian aktiva tetap menimbulkan laba atau rugi yang belum direalisasikan bagi entitas yang dikonsolidasikan. Laba atau rugi tersebut juga dieliminasi agar aktiva tetap mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva yang bersangkutan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan atau habis terpakai oleh afiliasi pembeli. Yang kedua, perubahan tanpa disengaja. Perusahaan melaporkan perbedaan di antara jumlah pemulihan, contohnya dari sebuah pemberian hukuman atau asuransi pemulihan, jika tersedia ada nilai buku aktiva yang dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, konversi paksa. Perusahaan melaporkan perbedaan antar jumlah yang telah dijamin atau misalnya kompensasi pengalihan dan asuransi pemulihan dan nilai buku sebagai untung atau rugi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan silakan. Untuk persingkat waktu, 2 pertanyaan, silakan. Ayo, teman-teman. Terlalu jelas. Ya, silakan. Berita. Aduh. Tadi kan kalian sudah membahas tentang kapitalisasi. Saya ingin bertanya, aset apa aja yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan kapitalisasi bunga? Tadi kan kalian ada membahas tentang kapitalisasi. Aset apa aja yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya kapitalisasi bunga? Yang memenuhi Aset apa saja yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukannya kapitalisasi bunga? Silakan pertanyaan kedua. Tadi kelompoknya sudah menjelaskan cukup banyak metode itu ya, dan metodenya memang iya itu ada terpakai di akuntansi. Ya, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Satu lagi. Ayo yang belakang. Fauji, gimana?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Edita. Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya bunga termasuk aset dalam pembangunan untuk penggunaan perusahaan sendiri, termasuk bangunan pabrik dan mesin besar, dan aset yang dimaksud untuk dijual atau disewa yang dibangun atau diproduksi sebagai proyek terpisah. Begitu. Sekian. Apakah ada tanggapan? Tidak. Mungkin dari Bapak? Ya, kapitalisasi bunga ya. Artinya biaya bunga yang dibayarkan perusahaan itu dihitung sebagai bagian dari nilai aset. Sebenarnya hampir semua aset bisa, tergantung metode yang mau dipilih saja. Asalkan aset itu dibeli dengan cara kredit atau leasing ya, itu bisa. Tapi kalau leasing tidak semuanya. Perhatikan dulu, leasingnya termasuk operasional lease atau financial lease. Tapi itu bukan di sini pembahasannya. Itu nanti ada khusus akuntansi leasing. Tapi kalau dia pinjamannya itu dari bank, beban bunganya kalau memang perusahaan mau jadikan aktiva tetap itu boleh. Cara membukukannya bagaimana? Itu biasanya kan kalau kita kredit bank sudah tahu bunga yang harus dibayarkan sampai lunas berapa. Angka itu langsung dimasukkan ke dalam aktiva dalam penyelesaian, pelan-pelan dikapitalisasi menjadi aktiva tetap, atau selama periode dia melakukan pelunasan utang bank, di situ pelan-pelan masukin ke aktiva dalam penyelesaian. Misalnya 5 tahun ya, berarti selama 5 tahun aktiva itu dalam posisi penyelesaian. Baru setelah utang bank lunas, dia dikapitalisasi ke aktiva tetap. Jadi ada 2 cara kalau yang seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Oke. Silakan lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo kelompok lain kasih pertanyaan satu lagi kepada kelompok penyaji. Atau kelompok penyaji kasih pertanyaan ke mereka. Boleh? Dipilih ya, Pak? Boleh, bebas, boleh pilih juga. Yang bisa jawab dapat nilai tambah kan? Apa yang dimaksud dengan pengendalian badan usaha dalam penggabungan dan akuisisi? Akuisisi. Apa yang dimaksud dengan Pengendalian badan usaha dalam penggabungan dan akuisisi. Saya masih kurang paham pertanyaannya. Coba ulangi pelan-pelan. Apa yang dimaksud dengan pengendalian? Apa yang dimaksud dengan pengendalian badan usaha dalam penggabungan dan akuisisi? Yang tadi nanya siapa ya namanya? Agung, Pak.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Abu. Pengendalian merupakan kemampuan suatu pelaku usaha untuk mengontrol atau mengendalikan badan usaha karena memiliki saham atau penguasaan suara lebih dari 50% dalam badan usaha, atau memiliki saham atau menguasai suara tetap kurang dari atau sama dengan 50%, tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha. Gimana, Saudara Agung? Iya Pak. Udah Pak. Coba ulangin. Seperti apa? Saudara boleh paham saya. Coba saudara jelaskan. Coba jelaskan. Enggak ada yang mengungkapkan. Lah kok aku? Terkait pertanyaannya itu ya, pengendalian badan usaha tadi sudah dijelaskan. Ada dua tadi ya. Apabila ia memiliki dimiliki sepenuhnya tadi ya, sama di bawah atau lebih kecil dari 50, tetapi dia tadi sebutannya dia kalau lebih kecil atau sama dengan 50% tetapi dia sifatnya pengendali, itu juga bisa. Itu harusnya di mata kuliah Advanced Accounting, bukan di Intermediate Accounting. Tapi saya jelasin aja. Untuk bisa mengendalikan badan usaha dalam kasus merger dan akuisisi, itu kalau kita punya saham di atas 50% itu dianggap kita sudah memiliki sepenuhnya. Atau cara kedua, di bawah 50% tetapi kita sifatnya sebagai pemegang saham pengendali, controlling interest. Jadi ada dua pengendaliannya. Itu sudah cukup jelas ya. Di Advanced Accounting pasti sudah dijelaskan. Oke. Bolehlah tambah satu lagi pertanyaan? Kalau bisa dari kelompok yang belum nanya. Ayo, silakan berikan pertanyaan. Erin, ada konfirmasi hadir nggak? Oh, oke. Ya, ya. Ada yang mau nanya? Dan gimana cara mencegahnya? Ayo, silakan berikan pertanyaan satu lagi.
Atau kelompok penyaji yang lempar pertanyaan. Sini. Ayo, kelompok penyaji kasih satu pertanyaan ke mereka. Siap, Edi. Apa sih? Edi. Sudah ada pertanyaannya? Sudah ada? Kilo tuh kebalikan LIFO tuh. Namanya aja dibikin aneh. LIFO yang benar. Itu kan dia bikinnya aneh itu kan. Sama dengan LIFO itu. Harap jaga ketenangannya semua. Oke, kelompok penyaji, ada mau berikan pertanyaan? Silakan. Saya Metona Tanda dari kelompok 1 mau bertanya, apakah biaya bunga dapat dikapitalisasi? Apakah? Tadi udah ditanya itu. Udah. Mereka masih
Sama kan pertanyaannya? Iya Pak, gimana kapitalisasi? Cuma beda kalimat. Ya udah, berarti dari kelompok penyaji aja lempar pertanyaan ke mereka. Saya para dosen nomor 5. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha apabila melakukan penggabungan dan akuisisi? Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha apabila melakukan penggabungan dan akuisisi? Apa Harus dilakukan oleh pelaku usaha apabila melakukan penggabungan dan akuisisi? Apabila sudah melakukan penggabungan dan akuisisi. Apa yang harus dilakukan apabila perusahaan melakukan penggabungan dan akuisisi? Sebenarnya pertanyaannya itu lebih mengarah ke advanced accounting daripada intermediate accounting itu. Anggap aja yang digabung asetnya lah ya. Sebelum melakukan akuisisi yang harus kita lakukan apa? Yang ada kaitannya ke intermediate accounting. Penilaian harga wajar. Itu yang dilakukan duluan. Nah, coba jelasin kelompok penyaji. Ada kan diajarin sama dosen AA-nya kan? Dilakukan dulu. Dilakukan dulu pengukuran harga wajar aktiva yang mau kita akuisisi. Nah, silakan kelompok penyaji lanjutkan jawabannya. Ada yang sedang puasa di kelas ini? Nah, ini pertanyaan serius, ada yang puasa nggak? Puasa. Nah, kalau mau puasa kan bentar lagi mau ini. Gambaran kita ya. Keluar cepat kita, Pak. Kita sampai 6.30 ya Pak? Iya Pak, jam puasa. 6.45 sih. Jam ini ada kelas Pak. Jam 6.30 lah Pak. Masih ada satu kelompok lagi. Aduh, online. Iya kan online ya. Lagi nggak apa? Seru. Nyambung. Pakai kali.
dilakukan oleh pelaku usaha yang nilai aset hasil penggabungan akuisisi melebihi 2,5 triliun atau nilai penjualan hasil penggabungan akuisisi melebihi 5 triliun, wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan akuisisi. Itu prosedur melakukan akuisisi kalau di atas 5 triliun tadi ya. Kalau yang di bawah 5 triliun gimana? Apakah sama atau enggak? Sama kan melebihi 2,5. Sorry, 2,5 tadi ya. Ya. Kalau di bawah gimana? Setahu saya agak ini, dia sama-sama harus umumkan di surat kabar, baik surat kabar cetak maupun online. Ya, setahu saya begitu prosedurnya. Tapi yang masalah KPPU mungkin iya di atas 2,5 triliun harus ya. Itu saya baru tahu juga. Selain itu juga harus melakukan penilaian harga wajar dari aset yang mau di merger atau diakuisisi ya. Itu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Oke, dari kelompok 4 terima kasih sudah menyajikannya. Silakan ditutup. Ya, kelompok 3 silakan. Yang mau buka puasa silakan, udah boleh siap-siap dulu.
dari itu. Kok salah soal? Belum. Apa? Saya ini kok kira-kira. Iya. Udah gini aja. Nggak tahu. Udah lagi aja lah. Enggak tahu dia sama Elvin. Ya. Enggak pakai. Sudah dibagi. Bisa. Enggak usah. Nggak bisa, itu bukan PPT. Iya. Selamat sore semuanya. Sore. Kami dari kelompok 3 perkenalkan saya sebagai ketua Universitas Wijaya. Ini Elvin Harley dan Melissa Selen tidak bisa hadir hari ini. Jadi kami akan menjelaskan tentang penilaian persediaan. Mau diangkat sih. Iya. Oke, pertama-tama klasifikasi persediaan akan dijelaskan oleh Universitas Wijaya. Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah klasifikasi persediaannya. Bisa dilihat perspektifnya yang dimiliki untuk dijual atau jumlah yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa ini ada klasifikasinya yang akan dijelaskan di next slide. Nah, barang dan biaya yang termasuk persediaan adalah persediaan bahan baku, mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Contoh bahan baku dari kayu, paku, dan membuat perabot. Nah, bisa dikasih tahu kalau misalnya persediaan bahan baku itu adalah bahan-bahan baku yang akan diproduksi gitu loh. Sebelum adanya pelaksanaan produksi, jadi kita akan mengumpulkan bahan-bahan baku dulu dan itu akan masuk ke neraca-neraca di perusahaan. Contoh itu ya kayak misalnya paku atau barang-barang baju yang lainnya lah gitu loh, mau kulit atau gimana gitu. Oke. Next itu adalah persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses ini adalah mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Itu contohnya kayak produk yang masih belum siap jadi. Jadi dia masih di dalam tahap produksi. Ya, ini contohnya ya, kalian bisa baca yang esensial dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi adalah barang yang sudah siap dijual dan itu sudah jadi gitu loh. Jadi contohnya itu udah melewati fase yang nomor 1 dan nomor 2 dan jadilah barang jadi. Barang jadi itu ya barang yang sudah jadi gitu. Ya contohnya sepatu udah jadi gitu loh, atau baju udah jadi dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian bagaimana cara mengevaluasi persediaan akan dijelaskan oleh Elvin. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Yang pertama itu metode first in atau first out atau FIFO. Yang kedua average, yang ketiga metode first in, last out atau FILO. Yang pertama itu metode first in atau FIFO. Metode ini menetapkan bahwa barang yang dibeli terlebih dahulu adalah yang pertama dijual, digunakan atau dibuang. Konsep ini bermanfaat bagi bisnis yang semakin tua barangnya, semakin tinggi resikonya menjadi usang dan semakin lama perusahaannya harus membayar untuk penyimpanannya. Yang pertama itu tentukan tanggal mulai dan berakhir. Tentukan berapa banyak persediaan yang dimiliki pada tanggal mulai dan lagi pada tanggal akhir yang telah dipilih. Yang kedua, cara tahu biaya yang Anda bayarkan untuk barang-barang ini. Setelah pengambil persediaan yang faktur dan tentukan berapa banyak yang dibayarkan untuk barang-barangnya. Yang ketiga itu HPP. Tentukan harga pokok penjualan dengan mengurangkan jumlah yang terjual dari persediaan dimulai dengan barang yang terjual terlebih dahulu. Yang kedua itu average. Metode biaya persediaan rata-rata menggunakan rata-rata dari
semua persediaan yang dibeli untuk menentukan HPP. Yang pertama itu tentukan biaya rata-rata persediaan yang dibeli purchase. Untuk melakukan ini, ambil jumlah semua biaya pembelian persediaan untuk satu jenis produk dan bagi dengan jumlah produk yang dibeli. Ini akan menghasilkan biaya rata-rata. Yang kedua itu tentukan biaya rata-rata barang yang diproduksi. Jika perusahaan memproduksi persediaan sendiri dengan menggunakan berbagai bahan baku, gunakan perusahaan berikut. Total biaya bagi total unit persediaan sesuai dengan biaya rata-rata. Yang ketiga itu hitung persediaan. Hitung jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan pada tanggal mulai dan juga tanggal akhir. Yang keempat itu HPP. Yang ketiga itu metode pasien, lasar atau kilo. Dalam metode ini, barang yang dibeli pertama adalah yang terakhir dijual. Yang pertama itu tentukan pembelian terbaru. Metode kilo menetapkan bahwa barang yang paling baru dibeli akan dijual terlebih dahulu. Penting untuk menginvestasikan stok ini. Yang kedua, temukan biaya pembelian. Tentukan berapa banyak Anda membayar barang-barang ini melalui faktur. Yang ketiga itu tetapkan jumlahnya. Untuk melakukan ini, tambahkan bersama biaya setiap set barang yang dijual. Kemudian yang net realizable value ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi net realizable value itu atau disebut dengan NRV. Ini NRV itu nilai value yang akan kita terima jika kita jual sekarang dengan cara hitung selling price dikurang cost to complete dikurang cost to sell. Pada dasarnya inventory itu dicatat sebesar cost. Tapi kalau misalnya inventory-nya turun ke bawah, dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan harga jual. Ending inventory ditentukan atau dibanding antara NRV dan cost. Bila NRV lebih kecil daripada cost, maka perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya kerugian. Jadi kalau misalnya NRV ini itu ada NRV sama cost, itu diambil yang paling rendah. Ini yang teori. Oke, kemudian market. Sejauh ini kita udah belajar gimana cara nentuin harga pokok persediaan yang kayak tadi ada Filo, ada FedEx, ada Vivo. Nilai pasar dideskripsikan sebagai harga penggantian persediaan saat ini. Contohnya di inventory itu ada cost sama market. Diambil juga nilai yang paling rendah. Jadi yang paling rendah itu yang akan dilaporkan ke neraca perusahaan. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, memantau persediaan agar terus sesuai kebutuhan adalah hal yang sangat penting jika memiliki bisnis yang menjual suatu barang yang bisa rusak atau kadaluarsa. Masalah lain ini terjadi pada persediaan ketika memiliki banyak cabang dan gudang karena akan kesulitan memantau nilai persediaan secara up to date. Jika sudah begini, bisnis akan mendapatkan kerugian karena persediaan yang tidak terjual, rusak atau kadaluarsa. Jadi itu presentasi kami. Jika ada yang bertanya, yang bertiga ini namanya Wilson, Elvin, sama Angelica. Oke, kemudian pertanyaan dong. Berarti siapa nih? Merisa sama Seren. Oke, silakan, ada yang mau kasih pertanyaan? Saya Karoli mau dari Robodo mau bertanya. Dari metode itu kan ada first in first out sama Filo kan terus setahu saya kan ada satu lagi LIFO namanya. Nah kalau itu kan boleh tahu nggak LIFO itu pada bentukan itu apa sama perusahaan yang kok memakai LIFO itu apa? Coba kita konfirmasi dulu ya. Filo itu first in, last out. Kalau LIFO tuh last in, first out. Kalau yang saya tangkap, Filo tuh sama dengan LIFO, cuma dibalik aja kalimatnya. Berarti salah. Mungkin pengucapannya aja mungkin berbeda. Tadi yang saya LIFO ya? WA. Ya. Jadinya Perusahaan apa yang memakai LIFO? Contoh.
first in berarti duluan masuk, terakhir keluar. Kalau Filo kan duluan masuk, terakhir keluar. Kalau LIFO terakhir masuk, duluan keluar, bukannya sama? Kayaknya ya, Karena Filo tuh agak jarang saya dengar. Ada pertanyaan lain? Tadi yang pertanyaan Bapak tadi itu ada sedikit kesalahan yang di peristiwa out sama Ini benar. yang salah Ya, Filo ini. first in last out. Ya kan? Berarti last in first out. Ya, kebalik. Sorry, Iya. itu kebalik. Tapi maknanya sama sebenarnya. Intinya tetap yang terakhir yang dipakai duluan kan? ya. Kalau dia mau nanya perusahaan, Ya, perusahaan seperti apa yang menggunakan LIFO? Oke, sebenarnya gini ya, kalau kamu menanyakan spesifik dalam perusahaan, kamu bisa cari sendiri di Google. Cuma saya bisa menjelaskan secara umumnya. Ada beberapa barang yang semakin dikit itu semakin mahal gitu loh. Contohnya barang autentik, atau enggak barang-barang yang seperti contohnya kayak bir, bukan bir apa, kayak minuman kayak XO atau itu semakin dikit itu semakin mahal. Jadi ada beberapa perusahaan yang kalau misalnya dia produksi dulu, itu yang mereka utamakan dijual dulu, karena itu yang lebih pertama dia lebih murah dan itu apa ya? Sebenarnya kalau misalnya mereka nggak laku pun bisa mereka keep gitu loh. Jadi semakin lama yang gitu semakin mahal gitu. Kurang lebih sih gitu sih gambaran. Contohnya kayak ada juga kolektor yang menjual kayak mata uang itu kan biasanya kalau serinya semakin lama itu semakin mahal gitu. Kadang itu mereka sengaja yang kayak misalnya mereka nggak stok misalnya mereka juga nggak stok ini ya. Nah duit yang paling baru itu biasanya mereka keluarin dulu gitu. Gambarnya sih gitu ya. Contohnya jam tangan juga bisa, itu yang terjadi sekarang di lapangan sih sebenarnya. Oke. Sengaja dilamakan dan ini gitu, sengaja dilamakan jual gitu. Jadi biar Iya, benar. gitu. Benar. Jadi itu yang mereka utamakan dijual dulu. Jadi kayak contohnya jam tangan, atau enggak barang-barang autentik lah gitu loh. Oke. Kalau nggak terjawab? Oke, terima kasih. Pertanyaan lain ada? Sambil yang lain mikir pertanyaan, saya tambahin sedikit. Yang barusan Wilson jelaskan itu kalau sifatnya barang ya, benar? Barang kan? Kalau yang kita pelajari di intermediate accounting itu adalah metode pencatatan nilai persediaan itu pakai harganya. Jadi penjelasan Anda tadi tidak salah, tapi saya mau menekankan yang kita pelajari di sini adalah penetapan harganya. Jadi ketika ada misalnya kita beli barang tanggal 1 harganya Rp500, tanggal 2 harganya Rp400, tanggal 3 harganya Rp300. Kalau pakai metode LIFO, last in first out, berarti kalau kita ada menjual barang maka harga Rp300 yang kita pakai duluan untuk pencatatannya. Itu kalau kita bicara harga. Bisa dipahami? Untuk harga ya. Kalau yang barang seperti yang Wilson tadi jelaskan. Oke, yang lain silakan bertanya. Sampai sini mana tahu mau bertanya? Oh ya, saya mau nambah lagi. Metode LIFO kalau untuk di akuntansi jarang sekali dipakai. Karena last in first out kan. Dia yang terakhir masuk, dia yang duluan dikeluarkan harganya. Akibatnya harga yang pertama kali kita beli akan nyangkut terus sampai seterusnya. Kita akuntansi kan menginginkan laporan keuangan yang sifatnya relevan ya. Relevan itu berarti harganya harus mendekati kenyataan dong. Harus mendekati nilai pasar atau nilai realisasi terendah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau LIFO kan berarti nggak bisa lagi seperti itu. Kalau FIFO atau average itu masih mending, masih oke. Masih bisa mendekati yang harga terakhir atau harga yang wajar. Itu aja tambahannya. Ya sudah ada pertanyaan lagi ya. Harus ada lagi Pak yang Iya dong. Dan ketiga metode penilaian ada FIFO, LIFO, kemarin RV itu, dan
Yang manakah di antara ketiga tersebut yang paling tepat untuk digunakan oleh suatu perusahaan? Yang paling bagus gitu. Itu semua tergantung perusahaan tersebut gitu loh. Perusahaan tersebut itu bergerak di bidang apa? Apakah dia bergerak di distribusi atau barang apa gitu loh. Yang penting tergantung kebutuhan masing-masing. Kamu nggak bisa menyamakan semua perusahaan itu paling efektifnya itu ya A atau B, nggak bisa. Itu semua tergantung perusahaan tersebut gitu loh. Kalau Anda ingin menyimpulkan contohnya perusahaan Anda sendiri, contohnya perusahaan distribusi, kira-kira paling cocok yang mana gitu. Itu mungkin saya bisa jelasin gitu. Ya, terima kasih. Kalau gitu kita spesifikkan aja. Oh ya, kamu boleh spesifikkan pertanyaan kamu? Kira-kira perusahaan apa? Kalau distribusi kan jasa ya. Jasa mungkin kurang persediaan. Coba perusahaan dagang, manufaktur atau gimana? Gimana kalau manufaktur, Pak? Manufaktur, oke. Manufaktur apa? Produksi apa? Produksi misalnya food gitu. Kayak Indofood lah, ada Indomie segala macam. Indomie ya? Ya. Secara logika itu kan makanan ya. Oke, kalau makanan kalian sudah bisa lihat first in, Oke, first in first out ya. Berarti yang masuk duluan yang keluar duluan kan? Iya. Ya udah. Oke. Jadi kamu bisa pakai itu metode FIFO ya. Jadi jadi kan makanan itu kan ada expirednya. Otomatis barang yang bakal sudah siap produksi itu kan memiliki expire yang ini ya. Memiliki expire. Jadi itu yang harus dikeluarkan dulu gitu loh. Paham nggak? Contohnya kamu ya jual makanan nih, expire-nya sekian nih. Ya, itu yang dikeluarkan duluan gitu. Yang pertama diproduksi tuh. Karena kalau yang kedua produksi otomatis dia lebih lama expire-nya gitu. Iya. Thank you, Ya. Aki. Udah gimana Pak? Oke, penjelasannya benar. Saya mau nambah juga ya. Kalau misalnya perusahaannya bersifat komoditi seperti emas, nikel, jagung, beras, dan lain-lain, paham ya komoditasnya seperti ya, itu? Komoditi ya. Itu cocoknya pakai yang tadi Angelica jelasin, dua yang terakhir, NRV sama lower cost or market atau lower cost or net realization. Jadi khusus yang sifatnya komoditas itu kan fluktuasinya sangat tinggi ya, ya Wilson? Yes, benar Pak. Tinggi sekali, jadi kita mengambil dua metode ini. Tidak bisa FIFO, tidak bisa LIFO, tidak bisa average. Karena naik turunnya dalam satu hari bisa tinggi sekali itu. Bisa 15% selisihnya. Maka kita mengambilnya yang net sama yang satu lagi, lower cost of market atau lower cost or net realization. Tujuannya kenapa? Itu untuk mengantisipasi kerugian. Makanya kita ambil mana yang lebih rendah terlebih dahulu. Sehingga ketika kita mau menjual berapapun harganya pasti ada margin keuntungan. Kita akuntansi sifatnya mencegah ya. Oke. Ada lagi mau tanya? Satu lagi boleh? Vicky, mana kamu? Edita nggak mau tanya? Biasanya Edita paling semangat untuk bertanya-tanya. Tumben hari ini. Wilson pengen jawab pertanyaan ini. Enggak gitu. Ini mudah. Ya, Bu Edi. Di kelompok lain aja. Oh, kelompok lain ya. Berarti sudah cukup jelas sih Pak. Sedangkan Editanya sudah mengerti. Patokannya Edita ya? Iya betul Pak. Berarti ya, Edita ya. Edita ini orang yang paling diandalkan di kelas ini. Bisa dibilang begitu sama yang sebelahnya. Gitu. Yang mana tahu microphone mau bertanya. Kalau enggak kalian aja yang nanya. Ya, Saya boleh tanya pertanyaan tadi? Bebas. Dari sini sengaja. Apa mau tunjuk orang juga? Pojok kanan bro. Halo. Bro. Pagi ini Mas. baik-baik. Steven, saya punya pertanyaan nih buat kamu. Biasanya ya untuk perusahaan-perusahaan, untuk perusahaan-perusahaan komoditi seperti emas, perak, dan lain-lain itu biasanya dia menggunakan metode apa ya? Menurut saya dari kilo, soalnya semakin lama emasnya tentu semakin mahal. Maaf, boleh lagi berarti menurut Anda kilo? Ya, menurut saya. Menurut Menurut kamu ya. Untuk jawaban benarnya kira-kira apa? Udah tahu? Belum. Oh, bisa. Ternyata pertanyaan saya. Oke, terima kasih ya. Oke, Bapak.
Itu kan pertanyaan main kan? Pertanyaan serius lah satu. Saya kan menguji audiens, Pak. Iya ya. Berarti audiens ini tidak menyimak. Jadi saya jelasin lagi lah ya. Tadi seperti yang Bapak jelaskan, Steven, metode yang paling cocok untuk komoditi adalah NRV. Oke? Ya, itu aja sih. Nanti kamu baca-baca aja ya. Ada di video pembelajaran saya kalau ada disimak. Oke, udah ya Pak. Oke, berhubung udah 645 juga ya. Sekian dari kelompok 3. Absennya udah belum? Oh, belum. Pak, ini coba aja atau Bapak mau coba? Saya mau pakai lagi. Biarin aja. Oke, saya absen satu-satu dulu ya. Agung Suranto, Amita yang tadi ya, Angelia, Angelika, oke, Caroline, Danika, ya, Edita hadir, Elvin, Fernando Jose, Hari Kurniawan, Hendrawan, Jenny Caroline, Juniati, Kanse Singh, Merisa, Michael Fay, Michael Natanda, Risianto, Seren izin tadi ya? Ya, Stephen, Vicky Ken, Winter Wirawinata, Erin, oh izin, Wilson Wijaya, Fauzi, hadir, Fauzi. Ada yang namanya belum dipanggil? Siapa namanya? Oh, Reiki Susilo. Namanya udah ada di si Poppy belum? Ada yang namanya belum ada di absen ini? Udah ada semua ya? Oke, kira-kira sebelum ditutup ada yang mau bertanya tentang materi? Ada yang mau tanya? Itu nanti video pembelajarannya bisa dipelajari lagi sama materinya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang presentasi hari ini dan semua yang sudah hadir. Selamat malam.